Dan untuk mengulas peranan perusahaan reasuransi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau Indonesia Re, Beni Waworuntu. Pak Beni, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Iya Pak Beni, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini sudah banyak fenomena yang terjadi, baik di global ataupun di dalam negeri begitu. Misalnya pandemi COVID-19 dan bagaimana kita sudah bisa untuk melewati pandemi tersebut. Lalu bagaimana perkembangan dan juga kontribusi yang sudah diberikan Indonesia Re bersama-sama anak usaha kepada negara dan juga perekonomian Indonesia dari mulai 5 hingga 10 tahun terakhir? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu saya kira awalnya kita harus tahu dulu posisi dan peran kami Indonesia Re sebagai perusahaan reasuransi BUMN. Ya. Nomor satu dari sisi manajemen risiko. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya adalah dari pemilik risiko, gitu ya. Katakan misalnya orang atau misalnya badan perusahaan, kemudian ada lembaga keuangan, misalnya adalah perbankan. Leasing company, multi finance dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan asuransi yang menanggung risiko. Misalnya orang ambil kredit, kreditnya diberikan oleh bank, ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, di belakang perusahaan asuransi ini adalah perusahaan reasuransi, gitu loh. Nah, kami ini adalah sebetulnya sebagai backbone, sebagai tulang punggung di industri jasa keuangan. Jadi di ekosistemnya seperti itu. Nah, tugas kami apa? Tugas kami adalah sebagai risk manager. Jadi yang mengelola risiko itu sendiri. Gimana cara mengelola? Yang pertama adalah kita menahan, gitu ya, kita tahan semua risikonya, atau kita berbagi dengan perusahaan asuransi dan reasuransi lain, atau kita pindahkan. Kalau kita nggak kuat, nggak sesuai dengan kapasitas kita pindahkan. Jadi peran kita sebagai backbone dan juga sebagai risk manager, gitu ya. Nah, dalam 5 sampai 10 tahun yang lalu memang peran ini kita tetap jalankan. Namun memang kita semua sama-sama tahu dengan adanya business disruption yang diakibatkan oleh COVID. Beberapa tahun lalu ada COVID, ada pandemi, sehingga ada business disruption yang memaksa semua orang dan pihak itu berubah, melakukan transformasi, gitu ya. Rasanya semua aspek kehidupan kita berubah dan demikian juga dengan kami. Jadi kami dalam hal ini adalah melakukan transformasi tapi nggak sendirian. Dengan peran kami sebagai risk manager dan sebagai backbone di industri jasa keuangan, tentu kita harus jadi katalis karena kita yang paling belakang menanggung risiko. Makanya kami berperan untuk bagaimana ekosistem ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan yang ada. Karenanya memang kita melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, ya, baik dari sisi people, dari sisi proses maupun teknologi. Termasuk juga bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Kalau ditanya indikatornya apa, kalau bicara secara ekonomi tentu sebagai sebuah perusahaan kita bayar pajak, kemudian kita juga dari sisi penyediaan tenaga kerja, gitu ya. Terus kemudian juga tentu pembayaran klaim langsung atau tidak langsung ke perusahaan asuransi atau langsung ke masyarakat, ya, melalui perusahaan asuransi yang kita miliki. Termasuk juga kita bertugas untuk mengurangi dampak terhadap capital outflow yang pada akhirnya akan menyebabkan defisit neraca berjalan. Karena kita yang mengatur kira-kira ini risiko ditahan di dalam atau kita buang keluar. Demikian, Mbak. Baik, tapi kalau menurut Anda sendiri seperti apa evaluasi kinerja bisnis Indonesia Re hingga akhir semester 1 2024? Iya, beberapa indikator utama kita itu memang mengisyaratkan bahwa transformasi perubahan yang kita lakukan semuanya on plan, semuanya on schedule. Memang 3 tahun terakhir kami sudah tidak berorientasi bagaimana mendapatkan premi yang lebih besar, karena tugas kita adalah menseleksi risiko, bukan cuma menerima premi. Nah, makanya indikator utama bukan di premi, walaupun kalau kita lihat premi year on year kita tetap naik sekitar 6% ya, walaupun kita nggak fokus. Yang mengembirakan walaupun ini juga memang belum kita bisa jadikan patokan karena ini baru kita angkanya per bulan Juli, ya. Contohnya di periode yang sama di tahun lalu, year on year-nya adalah kita minus tahun lalu sekitar 10 miliar, sekarang sampai dengan Juli kemarin kita sudah positif 112 miliar. Ya, dan angka-angka lain juga demikian, ya. Aset kita juga naik sekitar 26%,
kemudian ekuitas kita juga naik ya, kemudian bagaimana kita menangani, mencatat dan membayar kewajiban kita pun meningkat gitu. Jadi angka-angka tersebut sebetulnya mengisyaratkan bahwa kita on plan untuk bisa membantu menjadi katalisator di industri keuangan ini. Baik, kalau melihat apa saja yang sudah terjadi di 2024 ini, apa yang menurut Anda menjadi peluang dan juga tantangan untuk industri asuransi dan juga reasuransi hingga akhir 2024 nanti? Iya, nomor satu yang mendasar adalah Indonesia masih sangat rendah di sisi pemahaman, di sisi proteksi ya. Kita masih punya banyak sekali opportunity. Semua orang bicara mengenai bonus demografi, kemudian juga kita punya protection gap. Protection gap ini kita bisa lihat dari angka inklusi kita, angka densitas kita, angka penetrasi kita, semuanya masih rendah. Dan ini ada opportunity buat kita. Kalau kita mengacu sedikit ke pemerintahan baru kalau nggak salah punya target untuk growth sekitar 8% di 2-3 tahun ke depan. Artinya pemerintah punya optimisme. Dan ini akan menggerakkan semua sektor, termasuk sektor di asuransi juga seperti kita. Nah terus kemudian juga ada asuransi wajib yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang P2SK, gitu ya. Di situ ada asuransi tanggung jawab pihak ketiga di kendaraan bermotor, asuransi pertanian dan asuransi bencana. Ini juga nanti pada akhirnya akan membantu pertumbuhan kita. Di samping memang secara industri secara total kita semua sedang berbenah. Semua sedang melakukan transformasi dan kita melihat semua narrowing ke perbaikan yang memang kita harapkan pada hari. Jadi kami melihat bahwa industri ini tetap akan optimis, akan tetap bergerak maju dan tumbuh sesuai dengan harapan kita.